answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Halo, assalamualaikum, namaku Nur. Ini kisah kami. Aku seorang introvert, namun menyukai hal baru dan belajar yang aku suka. Dulu aku pernah belajar bahasa Turki, namun aku tidak melanjutkan. Bahasa Turki menurutku susah, tapi tiba-tiba aku ingin belajar lagi. Kata orang-orang, jika ingin cepat bisa, harus sering-sering berbicara dengan penutur aslinya. Aku buka aplikasi store. Ada salah satu aplikasi yang membuatku tertarik dan cocok untukku belajar. Di sanalah kita bertemu. Awalnya aku ragu dan sangat berhati-hati karena tujuan utamaku untuk menambah pengetahuan bahasa. Setelah pertemuan, kita bertukar sosial media. Dengan seiringnya waktu, aku sering komunikasi dengannya. Dengan sedikit demi sedikit, aku mempelajari bahasanya. Tapi tak disangka, tiba-tiba dia mengatakan suka dan mengatakan, mari kita menjalin sebuah hubungan. Hanya saja dia jauh dan sulit untukku percaya. Aku mengatakan padanya, aku tidak ingin menjalin hubungan yang tidak pasti, karena itu membuang-buang waktuku. Aku cukup realistis kan? Seketika aku lupa dengan tujuan utamaku. Dia selalu memantau aktivitasku di sosial mediaku. Aku selalu memposting foto-fotoku dan membuat video. Tiba-tiba dia mengirimiku pesan bahwa dia tidak suka jika aku terlalu mempublish tentang diriku. Lalu kedua kalinya mengatakan untuk menjalin hubungan dan mengatakan akan serius membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Lalu aku pun mengatakan baiklah. Waktu ke waktu kita saling mengetahui satu sama lain dalam karakter. Tiba-tiba dia melakukan beberapa kesalahan dan aku pikir aku tidak bisa melanjutkannya. Aku menyerah dan berpikir tidak ada kepastian. Dia mengatakan berikan satu kesempatan. Aku berpikir, aku pelajari karakternya lagi dan berdoa serta meminta petunjuk kepada Tuhanku. Aku merasa dia berbeda dan mengatakan baiklah. Aku memberikannya kesempatan. Beberapa bulan, dia menunjukkan keseriusannya. Dia memperkenalkan aku dengan orang tuanya. Walaupun secara video call, aku sangat senang. Dan alhamdulillahnya, orang tuanya menyukaiku. Di sanalah tumbuh rasa suka. Dan secerca kepastian akan datang. Selama kita komunikasi, aku belum berani untuk memperkenalkannya kepada kedua orang tuaku. Apalagi asal muasal kita bertemu. 7 bulan kami bersama long distance relationship
Dia memintaku untuk memperkenalkannya kepada kedua orang tuaku, untuk mengatakan keseriusannya. Namun aku takut. Tapi dia selalu menguatkanku agar percaya padanya. Dan semuanya akan baik-baik saja. Namun aku tidak percaya diri. Sampai aku menundanya 2 bulan. Dan sampai akhirnya dia meminta, sekaligus menguatkanku untuk memperkenalkannya. Dan akhirnya aku memberanikan diriku. Dan aku mengatakan kepada orang tuaku bahwa aku sedang dekat dengan seseorang. Dia mengatakan akan serius untuk menikah denganku. Pak, Mi, namanya Etem. Aku menunjukkan foto-fotonya beserta foto-foto orang tuanya dan mengatakan yang sejujur-jujurnya tentang keluarganya. Dia pria yang baik, tapi dia jauh. Dia asal Turki. Kedua orang tuaku terkejut. Kenapa orang jauh? Terus bagaimana kalian bertemu? Tutur bapakku. Aku mengatakan kita bertemu secara online. Dan orang tuaku terkejut. Agama dia apa? Apakah kamu yakin? Dan apakah kamu menyukainya? Tanya bapakku. Alhamdulillah dia muslim. Iya pak, aku menyukainya. Jawaban itu tertutur lantang di mulutku. Seketika kami terdiam. Hatiku dag-digdug tak menentu. Sekaligus aku takut akan jawaban. Namun dengan seketika, entah keajaiban apa, bapakku mengatakan baiklah kalau kamu menyukainya. Kedua orang tuaku menerima keputusanku dan ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Jadi kami putuskan untuk video call bersama dengan beberapa pertanyaan yang penting untuk diajukan, yang sudah kami terjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Disitulah dia mengatakan keseriusannya di hadapan kedua orang tua kami. Dan akhirnya kedua orang tua kami setuju bahwa kami akan menikah di bulan Desember tahun 2023, tepat di bulan kelahiranku. Kami masih menutupi rencana ini. Pernikahan 2 bulan lagi, tapi keluarga besarku belum mengetahuinya. Pikiran bapakku kalut. Akhirnya kami harus memberitahu kepada keluarga besarku. Finally, mereka tahu dan setuju. Menikah dengan orang yang belum aku kenal dengan pasti dan belum pernah bertemu secara langsung. Namun keluarga besarku menghargai keputusanku. 1,5 bulan menuju pernikahan. Semua orang di desaku mengetahuinya. Kabar pernikahanku menyebar dengan cepat. Dan 1,5 bulan itu, dia mengirimiku uang untuk pembayaran muka, untuk keperluan nikah kami. Alhamdulillah, aku menghandle pernikahan impianku. Seperti menentukan vendor sepaket dengan makeup, souvenir pernikahan, lalu tempat tinggalnya, tentang makannya, dan transportasi selama di Indonesia. Beberapa kemudian datanglah kabar bahwa dia akan memasuki pesawat dengan mengirimi fotonya, mengirimi perjalanannya ke Indonesia, dan akhirnya kami bertemu untuk pertama kalinya.
Cincin pernikahan kami dapatkan. Foto background biru kami cetak. Dan alhamdulillah pernikahan dilaksanakan dengan pengucapan ijab qabul. Pernikahan kami pun sah. Alhamdulillah di hari pernikahan banyak yang membantuku. Keluarga, saudara, teman, dan tetanggaku. Di hari pernikahan kami 2 Desember 2023. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mensukseskan pernikahan kami. Dan untuk suamiku, terima kasih telah datang di kehidupanku, memberiku warna baru, memberiku keluarga baru, menerimaku, mencintaiku, menepati janjimu, dan sudah berani mengambil aku dari bapakku. I am proud of you, you are my best, I love you so much. Terima kasih atas waktunya. Inilah cerita perjalanan kisah cinta kami. Go.